Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semalam tuh ada yang curhat sama gue, salah satu temen gue gitu. Bukan temen gue sih sebenarnya, orang. Gue nggak kenal sebenarnya. Tapi dia tiba-tiba curhat ke gue. Dia curhat, katanya dia mengeluh tentang kejombloannya. Udah lama banget jomblo, bingung maksudnya. Kenapa dia terus-terusan jomblo dan dia mesti ngapain gitu untuk menghilangkan kejombloannya ya. Dan ya pokoknya intinya dia mengeluh, dia capek jomblo. Saran gue sih sebenarnya untuk orang-orang, untuk kalian-kalian yang jomblo ya, yang kalian mengeluh tentang kejombloan kalian dan kalian capek jomblo terus gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih jomblo itu ya. Ya selama kalian bisa mengisi waktu luang kalian gitu. Jangan dengan kalian jomblo gitu cuma coli di kamar gitu atau nggak nonton bokep. Itu sangat-sangat ini ya. Jomblo kalian nggak berkualitas. Karena jomblo yang berkualitas sebenarnya ketika kalian jomblo tuh kalian harus tahu gimana caranya untuk mengisi kejombloan kalian itu. Kayak misalkan ya main sama teman kalian gitu, yang ya cari yang jomblo-jomblo juga gitu ya, atau enggak kalian mendirikan sebuah klub gitu, klub jomblo ya terdiri dari beberapa orang-orang jomblo gitu. Klub jomblo itu terdiri dari beberapa orang yang ya isinya jomblo-jomblo, jadi kalian bisa sharing gitu. Jadi sharingnya kalian macam-macam ya, entah mulai dari sharing film bokep yang baru rilis gitu. Ya pokoknya macam-macam kalian bisa sharing. Misalkan, oh nih gue lihat nih kemarin ada cewek cakep gitu. Kayaknya dia jomblo, ya bisa kayak gitu. Misalkan kalau nggak kalian bisa macam-macam gitu. Kalian bisa sharing, kalau nggak sharing kalian bisa refleksi gitu bersama. Di hari tertentu gitu dalam satu minggu kalian mengadakan yoga gitu. Jomblo-jomblo gitu yang ya kalian refleksi aja gitu. Kenapa kalian bisa jomblo bertahun-tahun gitu. Dan apa yang harus kalian lakukan gitu agar kalian gak jomblo lagi. Jadi dan sebenarnya banyak banget ya, hal-hal yang bermanfaat gitu yang bisa kalian lakuin ketika kalian jomblo gitu, nggak cuma mengeluh atau nggak galau dan curhat-curhat gitu. Menurut gue itu nggak penting sih sebenarnya. Gimana cara kalian harus bisa jadi jomblo yang berkualitas gitu. Jangan jadi jomblo yang cemen ya. Cuma emang resikonya ketika kalian jomblo itu sih emang banyak banget sih sebenarnya ya. Ya salah satunya itu adalah lu minder gitu. Lu minderan orang, maksudnya kalau nggak lu jadi emosian, nggak misalkan lu nggak bisa lihat orang pacaran gitu ya, lu kesel, suka tiba-tiba nangis sendiri gitu di kamar. Banyak sih sebenarnya, makanya cuma ya itu yang gue bilang tadi, gimana caranya lu biar lu nggak kayak gitu. Jadi lu harus tetap fun gitu walaupun jomblo itu ya lu boleh sedih sesekali karena wajar ya, sedih itu karena manusia ya. Lu ngeluh sesekali pun nggak apa-apa ya, tapi jangan kebanyakan, jangan keseringan gitu maksud gue. Jadi gimana caranya kalau misalkan lu lagi di depan orang banyak itu lu tunjukin kalau lu seneng gitu, maksudnya lu bahagia walaupun di dalam hati lu gitu sedih ya, dalam hati menjerit. Lu harus menunjukkan ke orang-orang kalau misalkan lu kuat gitu jomblo. Jadi buat kalian yang jomblo, itu yang gue bilang tadi, kalian harus bisa mengisi waktu luang kalian. Gimana caranya biar kalian bisa jadi jomblo yang berkualitas. Kurangi mengeluh, galau dan sedih dan ingat-ingat mantan atau apapun itu. Lakukan banyak hal positif ya sebenarnya bisa kalian lakuin ketika kalian jomblo ya, maksudnya nggak bisa kalian lakuin ketika pacaran gitu. Jadi kan lebih punya banyak waktu, misalkan mungkin kalian bisa lebih punya banyak waktu untuk mengunjungi panti asuhan, menyantuni anak-anak yatim gitu. Banyak sih sebenarnya ketika hal yang bisa dilakukan saat jomblo itu ya. Dan ya selain itu bisa mengisi waktu luang kalian sebagai jomblo, kalian juga bisa mendapatkan pahala gitu. Ya pokoknya jangan sedih, la tahzan. Kalau dalam bahasa Arabnya asik. Pesan moral dari jomblo itu sebenarnya adalah lu sebagai manusia harus bisa mengandalkan diri lu sendiri gitu ketika lu nggak bisa mengandalkan orang lain. Karena ketika jomblo kan lu apa-apa sendiri gitu. Jadi lu harus bisa jadi pribadi yang mandiri. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.